selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih. Kita jumpa lagi di Kalam Kupas Alkitab Selasa malam. Satu renungan firman Tuhan yang boleh menjadi panduan bagi kehidupan jemaat sekalian. Ya saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang ke-23 dan 24. Mazmur 35 ayat 23 dan 24 akan saya bacakan bagi setiap kita. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Ya, demikian firman Tuhan yang akan boleh kita renungkan pada malam hari ini. Saya kasih judul renungan kita malam hari ini, Hakim yang Adil. Ya, sesuai dengan ayat yang tadi kita baca ya. Nah, saudara-saudara, di dunia kita saat ini, dalam kehidupan kita pribadi, saya yakin kita sudah sangat familiar dengan ketidakadilan ya. Mungkin kita juga pernah dan bahkan mungkin sering diperlakukan tidak adil. Dan kadang kita juga sering dengar istilah ya, orang baik selalu kalah gitu ya. Kayaknya yang baik tuh kalah gitu sama orang-orang jahat. Udah baik-baik masih jadi diperlakukan tidak adil gitu ya. Nah, saudara, ini satu hal yang nyata ya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita ada di dunia kita yang penuh dengan orang-orang berdosa, termasuk kita juga ya. Tidak mudah kita untuk bisa hidup di dalam keadilan gitu, kita untuk mendapatkan keadilan. Bahkan dihukum sekalipun terkadang ada perkara-perkara yang tetap kita merasa kita diperlakukan tidak adil ya. Nah, saudara, saya punya sedikit pengalaman ya. Saya pernah waktu itu disalahpahami oleh seseorang dan kemudian orang ini menceritakan pada orang lain, sehingga waktu itu saya dihakimi tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri ya, untuk menjelaskan duduk perkaranya. Nah, waktu itu saya merasa diperlakukan tidak adil ya, karena orang-orang itu hanya mendengar satu pihak dari yang menceritakan kepada mereka yang salah paham sama saya tadi ya. Padahal saya belum menceritakan gitu dari sisi saya seperti apa duduk perkaranya, maksud dan tujuan saya tuh sama sekali saya nggak punya kesempatan untuk membela diri intinya ya. Nah, saudara, pada waktu itu saya merasa dihakimi secara tidak adil ya, diberikan tuduhan-tuduhan yang saya ngerasa saya nggak seperti itu gitu, tapi saya nggak punya kesempatan untuk membela diri. Saya merasa kecewa sama orang yang salah paham sama saya, juga sama orang yang menghakimi saya tanpa mendengarkan penjelasan saya gitu. Saya juga merasa sedih, marah, lalu dalam semua perasaan saya itu, tapi ada satu hal yang menghibur saya ya. Satu perkataan dari seorang mentor saya, dia bilang seperti ini, tenang Vici, Tuhan yang akan membela kamu. Satu kalimat yang sederhana ini bilang, tenang Vici, Tuhan yang akan bela kamu. Sekalipun kamu gak punya kesempatan untuk bela diri kamu, untuk menjelaskan kepada orang-orang, tapi Tuhan yang akan bela kamu. Tuhan yang tahu kamu, Tuhan yang tahu apa yang kamu lakukan, dan Tuhan yang akan menjadi pembela kamu. Nah, itu satu kalimat yang sangat menyejukkan hati dan menenangkan saya pada waktu itu ya. Dan saya berpikir, iya, ada Tuhan kok yang tahu segala sesuatu. Dia juga Allah yang adil, sehingga dia akan menjadi pembela saya tanpa saya perlu membela diri saya sendiri gitu. Itu menenangkan sekali. Nah, saudara, pengalaman saya ini mungkin hanya sepersekian ya daripada pengalamannya pemazmur yang diperlakukan tidak adil dengan luar biasa. Dalam mazmur yang tadi kita baca, si pemazmur ini diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dia diperlakukan jahat oleh orang-orang yang jahat terhadap dia ya. Dan dia tetap melakukan kebaikan kepada mereka, tapi juga tetap dibalas dengan kejahatan. Jadi orang-orang ini sungguh keterlaluan banget ya sama si pemazmur ya. Dia sangat diperlakukan tidak adil. Tapi di dalam semuanya itu pemazmur tidak menyalahkan atau juga tidak mencari cara untuk membalas ketidakadilan atau membela dirinya. Enggak, tapi dia justru datang kepada Tuhan, dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menjadi hakim yang menghakimi perkaranya ini dengan adil. Nah, saudara, menarik sekali dalam dua ayat ini yang tadi kita baca ya, di ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-23 pemazmur ini minta Tuhan untuk bela perkaranya dia, dan di ayat yang ke-24 dia minta Tuhan untuk menghakimi dirinya juga. Nah, saudara, ini penting sekali ketika kita mau minta pembelaannya Tuhan, kita juga harus yakin gitu ya bahwa diri kita ini juga siap untuk dihakimi oleh Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang adil. Dia nggak mungkin bela kita kalau kita salah ya. Jadi
Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menegakkan keadilan ya kalau kita memang ada di dalam kebenarannya Dia, kalau memang kita melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga yang kita juga harus ingat untuk menjaga hati dan diri kita tetap benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa meminta Tuhan untuk menjadi pembela kita. Nah saudara, pengertian dan juga pemahaman iman tentang Allah yang adil ini akan membuat kita boleh tenang, menyerahkan duduk perkara kita kepada Tuhan, menyerahkan mungkin pengalaman-pengalaman kita yang merasa tidak diperlakukan tidak adil, kita bisa serahkan kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan Allah yang adil. Dia hakim yang adil yang akan menegakkan keadilan bagi kita. Sehingga kita tinggal menanti waktunya Tuhan. Menanti, ya kita nggak bisa minta Tuhan langsung gitu ya bela hak kita. Kita bisa menanti waktunya Tuhan, di waktu yang tepat Dia akan menegakkan keadilan bagi kita. Inilah yang diyakini juga oleh pemazmur, sehingga dia ending Mazmur ini dia bisa menutupnya dengan indah gitu ya, dengan satu pengakuan bahwa dia akan bersorak-sorak dan bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu orang-orang yang saat ini memperlakukan dia dengan tidak adil itu tidak akan selama-lamanya Tuhan diamkan ya. Tuhan akan menegakkan keadilannya. Amin. Saudara, marilah kita juga boleh menghadapi ketidakadilan dengan hati yang berserah kepada Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan, tapi boleh berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan hakim yang adil. Kita tinggal menanti waktu di mana Tuhan akan membela perkara kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu saja boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami akan kesalahan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami mendengar pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan kami di tengah-tengah mungkin kami harus menghadapi situasi hidup kami, di tengah-tengah mungkin kami seringkali merasa diperlakukan dengan tidak adil, di tengah-tengah kami seringkali melihat orang-orang yang berbuat jahat malah boleh bersenang-senang, malah boleh bermegah. Tuhan, kami boleh datang ke hadapan Tuhan, kami boleh membawa perkara kami kepada Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang adil, Allah yang punya waktunya sendiri untuk boleh menegakkan keadilan bagi kami. Biar Tuhan juga boleh menilik kami, hakimi kami juga ya Tuhan menurut keadilan-Mu ya Allah. Dan biarlah Tuhan juga boleh tolong kami untuk boleh terus menjaga hati dan pikiran kami tetap benar di hadapan Tuhan, sekalipun kami ada di dalam dunia yang dan zaman yang bengkok ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di masa-masa ini mungkin sedang isolasi mandiri atau juga sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang boleh juga memulihkan mereka, memberikan tubuh yang fit kembali, menyegarkan kembali ya Tuhan. Dan juga di setiap jemaat yang sedang menghadapi pergumulan, biar Allah boleh hadir dan kami boleh tetap semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang kami jalani, kami percaya Tuhan punya maksud dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah Kau boleh menyertai istirahat kami juga pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah kalam kita pada malam hari ini. Kalau saudara boleh terberkati dengan renungan kita, boleh like, subscribe, dan jangan lupa untuk boleh bagikan kepada orang-orang yang kita kenal ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.